Setelah sebelumnya kita mengetahui apa itu variabel, apa itu tipe data, kali ini kita akan membahas aturan penamaan variabel. Aturan nama variabel. Secara umum ada 3. Yang pertama hanya mengandung alfanumerik karakter, yaitu 0 sampai 9, kemudian A sampai Z, ya, ataupun A sampai Z besar. Plus ya, ditambah dan satu karakter lain yaitu underscores. Oke, jadi itu contoh gitu ya. Contoh misalnya variabel dengan nama penumpang. Lihat tidak ada spasi di sini karena spasi tidak terdapat pada karakter yang diperbolehkan. Nama penumpang ini boleh gitu ya, atau nama underscores penumpang misalnya. Ini oke gitu ya. Ini oke, tapi kalau mengandung misalnya nama, ini tidak boleh karena ada karakter yang selain alfanumerik dan underscores. Oke, saya yakin sudah bisa dipahami. Jadi tidak boleh ada spasi. Aturan kedua yaitu dimulai dengan huruf. Dalam artian tidak dimulai dengan angka. Ini kesepakatan ya, konvensi dalam penamaan variabel. Contohnya ya seperti tadi gitu ya. Alamat. Misalnya alamat 1, kalau kita punya 2 alamat, ini alamat 2. Ini oke ya. Ini oke, tapi kalau misalnya satunya di depan gitu ya, satu alamat gitu ya, maka ini tidak boleh. Oke. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah nama variabel yang digunakan boleh apa saja kecuali keyword atau sintaks, atau kata, keyword sintaks kata yang merupakan bagian dari bahasa algoritma. Contoh masih ingat jenis tipe data, misalnya string, kemudian integer, dan lain-lain. Itu semuanya tidak boleh dijadikan nama variabel. Kemudian contoh lain, misalnya nanti kita akan ketemu penggunaan if, ya, penggunaan for, nanti akan dijelaskan. Cuma Anda bisa bayangkan kalau hal-hal yang memang digunakan kata yang memang sudah di-reserve ya, yang memang digunakan untuk membuat algoritma, maka kata-kata itu tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Kenapa? Simple saja, hal ini tentunya akan membingungkan orang yang membaca, ataupun kalau kita membuat program tentu saja tidak boleh karena nanti akan membingungkan komputer gitu ya. Seandainya
variabel itu juga boleh menggunakan nama-nama yang memang digunakan oleh program. Oke, jadi 3 ini aturan untuk penamaan variabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa yang disebut dengan assignment. Oke, assignment. Apa yang disebut dengan assignment? Assignment adalah proses pemberian nilai pada suatu variabel. Oke, jadi proses pemberian nilai pada suatu variabel. Oke. Misalnya saya ingin memberikan variabel alamat. Ini variabel alamat ingin diassign dengan sebuah nilai, misalnya Bojong Soang. Misalnya. Oke. Tanda yang digunakan di dalam algoritma untuk proses assignment itu adalah tanda panah menghadap ke kiri. Tanda panah menghadap ke kiri. Oke, untuk lebih jelas, ini tanda panah menghadap ke kiri. Ini adalah tanda untuk assignment. Oke, biar lebih jelas. Oke, tanda panah ke kiri digunakan untuk artinya nilai yang di sebelah kanan akan disimpan di variabel dengan nama di sebelah kiri tanda panah. Oke. Jadi di sebelah kiri ini, maka jika ada tanda assignment, ya, tanda panah ke kiri, maka di sebelah kiri harus merupakan sebuah variabel. Sebuah variabel. Jadi aturannya, aturan assignment yang di sebelah kiri itu adalah nama variabel, atau untuk kedepannya kita sebut variabel saja. Oke, untuk kedepannya variabel saja karena sudah otomatis variabel yang dimaksud adalah nama variabel. Variabel. Kemudian besar, kemudian panah ke kiri, kemudian sesuatu yang mempunyai nilai. Mengandung nilai. Atau nilai itu sendiri. Oke, jadi sesuatu yang mengandung nilai termasuk nilai itu sendiri. Kalau ini contoh Bojong Soang, maka Bojong Soang ini kita katakan dengan nilai. Namun apa yang dimaksud dengan sesuatu yang mengandung nilai? Ke depan akan ada hal lain yang kita ketahui merupakan sesuatu yang mengandung nilai. Pertama, sesuatu yang mengandung nilai itu bisa sesuatu yang mengandung nilai ini bisa sebuah expression. Contoh 4 tambah 5. Oke. Jadi ini mengandung nilai, ekspresi ini mengandung nilai. Sedangkan nilainya sendiri adalah 4 dan 5. Namun dengan operator 4 tambah 5 atau disebut juga dengan arithmetic expression, 4 tambah 5 bernilai 9. Maka 9 akan dimasukkan ke dalam variabel misalnya. Yang kedua,
nanti yang akan disebut dengan function. Nanti akan kita pelajari ada yang namanya function, di mana function ini akan mengandung nilai, sehingga nanti sebuah function bisa ada di sebelah kanan tanda assignment. Oke, jadi itu saja aturan untuk assignment. Ingat bahwa untuk bisa memberikan atau menyimpan suatu nilai ke dalam variabel itu digunakan tanda assignment. Tanda assignment yaitu panah ke kiri. Panah ke kiri. Oke, demikian untuk assignment. Selalu ingat, di kanan harus berupa nilai atau sesuatu yang mengandung nilai. Oke, selanjutnya aturan assignment yang perlu diingat adalah tipe data dari variabel yang di sebelah kiri, ya, tipe data variabel itu harus sama dengan yang di sebelah kanan, ya, dengan yang di sebelah kanan, apapun itu, bisa nilai, bisa juga sesuatu yang mengandung nilai. Oh ya, sesuatu yang mengandung nilai tentu saja bisa saja sebuah variabel lain. Bisa sebuah variabel lain. Baik. Contohnya seperti apa? Kita lihat contoh assignment, ya. Kemudian kaitannya dengan tipe data. Contoh sebuah variabel dengan nama angka, misalnya angka 1. Variabel angka 1 misalnya. Oke, variabel angka 1 ini pertama-tama harus kita tentukan dulu tipe datanya apa. Oke. Cara untuk membuat variabel dan menentukan tipe datanya adalah dengan nama variabel atau variabel, kemudian titik 2. Oke, saya ganti warna merah. Titik 2. Kemudian tipe data. Tipe data. Ini adalah cara untuk membuat sebuah variabel baru. Jadi deklarasi atau disebut dengan deklarasi variabel. Jadi sebelum variabel itu bisa digunakan di dalam program atau algoritma, pertama-tama kita harus membuat atau mendeklarasikan atau mendefinisikan nama variabel tersebut beserta tipe datanya. Sebagai contoh, ini maksudnya nama variabel, gitu ya. Variabel ini umumnya dulu. Variabel atau nama variabel titik 2 tipe data. Sebagai contoh, misalnya angka 1, kita kasih tipenya adalah integer, misalnya integer. Ingat, angka 1 integer, dan integer ini adalah bilangan bulat. Okay? Integer ini adalah bilangan bulat. Maka pada saat assignment, angka 1 hanya bisa diassign oleh bilangan bulat. Hanya bisa diassign dengan bilangan bulat atau dengan sesuatu yang mempunyai nilai bilangan bulat. Misalnya 5 atau 5 plus 7. Gitu ya. Ini boleh. Oke, sementara kalau misalnya angka 1
di-assign dengan sebuah tulisan 1 misalnya, yang mana 1 ini bertipe string, maka ini tentu saja tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, contoh lain yang tidak boleh, misalnya angka 1, maaf ini tidak ada spasinya, perbaiki. Oke, tidak salah, angka 1. Angka 1 misalnya di-assign dengan 5,2, maka ini juga tidak boleh. Dan seterusnya. Sehingga sangat penting dalam memberi assignment, kita harus memastikan antara tipe data variabel dan tipe data nilai yang ingin diberikan ke variabel, mereka adalah sama, tipe datanya adalah sama. Jika tipe datanya tidak sama, maka tidak bisa dilakukan atau di dalam program nanti akan terjadi error.